Tapi lama-lama desainnya tuh kayak oke loh. Malah kalau ngeblush gini kayak cantik gitu. Halo semuanya, selamat datang kembali di review reaction manga Boruto to Blue Vortex chapter ke-17. Jadi ya pada chapter kali ini covernya itu ada Araya dan juga Yodo. Gua nggak tahu apakah ini warna asli kostum mereka, karena biasanya kan cover Boruto tuh warnanya tuh suka ngejreng melenceng dari warna aslinya. Tapi kalau emang ini beneran warna asli mereka, jujur keren sih. Gue suka banget sama si Yodo. Dia ini tampilannya kayak Shino zaman dulu, tapi jauh lebih modern aja. Sedangkan Araya, buset, ini cewek seksi mana lagi? Tapi keren sih. Ada G-stringnya pula. Yang terpendam dalam semangat juang itu adalah perasaan terhadap sang kawan. Nomor 17 dengan judul Anak Binatang Buas. Perasaan Sumire yang terungkap, Sarada yang tengah menjalani misi kini dihantui rasa gelisah. Bisa dibilang halaman pertama ini ya cuman tentang Sarada yang kepikiran lagi kata-kata dari Sumire. Terus juga masih kepikiran ya waktu meluk Boruto itu. Oke, Mitsuki juga kayak ngelihat, ini Sarada kenapa ya? Oke, kataknya Kashin Koji. Para pohon bilang Boruto sendiri yang menaruh katak ini di sini. Tidak salah lagi, Boruto pernah kemari. Para pohon di gurun pasir begini, mereka ada di mana saja, bahkan di dalam tanah. Oke, yang lainnya masih memperhatikan dari jarak jauh ya. Oh iya, si Araya ini kemampuannya suara ya. Jadi dia kayak bisa dengerin suara gitu. Kita bisa mengandalkan suara para pohon untuk menelusuri jejak ini. Jejak ini pasti akan mengantarkan kita ke tempat Boruto atau kolaboratornya. Tidak salah lagi, mereka mengejar Boruto hingga sampai kemari. Lalu, dari cara bicaranya, sepertinya Matsuri memiliki kemampuan seperti tipe sensor. Cepat atau lambat, dia akan mendeteksi keberadaan kita. Sip, untuk saat ini semuanya sesuai informasi. Kalian sudah siap? Oke. Si Mitsuki sama Konohamaru bingung ya. Ada apa Sarada? Kau baik-baik saja? Maaf, konsentrasiku sempat buyar. Sekarang sudah tak apa. Guru Konohamaru, makhluk itu, kalau Ryu berhasil dikalahkan dan kita mendapatkan Togedama, Shinki bisa kembali seperti semula kan? Ya, seandainya informasi itu benar, maka seharusnya begitu. Setidaknya strategi ini disusun dengan berlandaskan informasi itu. Aku akan berjuang semaksimal mungkin. Yodo, jangan bertindak gegabah. Terus kenapa ditampilin Yodonya kayak begini dah cuma setengah doang? Jangan so jadi pengasuhku Araya. Aku akan melakukan apapun demi menyelamatkan dia. Yodo, sudah kubilang tak usah banyak omong kosong. Atau lebih baik kubungkam saja mulutmu. Hoi, hentikan. Kenapa kalian malah bertengkar? Maaf, ini hal biasa kok. Tak akan berdampak pada misi. Oh, kayaknya si Yodo tuh yang cewek ya, Araya yang cowok. Gue kebalik tadi namanya di awal ya. Si Yodo kayaknya suka sama Shinki deh. Dasar, untuk jaga-jaga biar kupastikan. Apa kalian sudah paham isi strategi kita kali ini? Tak masalah, walau aku ragu strategi ini bisa berjalan lancar. Jangan gitu, kita udah sampai di sini, jadi apa boleh buat. Let's go. Oh, Matsuri kayak sadar sesuatu ya. Bukan sadar sih, karena emang menampakkan diri mereka ya. Kalian berdua yang ada di sana, siapa kalian dan sedang apa? Senior, ada ninja yang datang. Konohamaru Sarutobi. Wah, target muncul di depan matanya sendiri. Kami adalah shinobi dari Konoha. Kami kemari untuk menelusuri jejak dari Boruto si pemberontak. Bagaimana dengan kalian? Oh, mereka juga tim Konoha ini pura-pura ngejar Boruto ya ceritanya. Sepertinya identitas kita belum terbongkar. Senior bagaimana? Oh, oke. Lah, Matsuri. Oke, ini di luar dugaan sih. Senior, aku rasanya ada yang aneh denganku. Ryu, kau saja yang bicara. Oh my god, ini bener-bener di luar dugaan sekali. Oke, simpelnya di sini tuh tim Konohamaru kayak pura-pura nggak tahu kalau mereka berdua ini Shinju ya. Dengar Konohamaru, mengalahkan para manusia pohon
mengalahkan para manusia pohon dewa saja tidak cukup. Yang paling penting adalah mendapatkan Togedama. Oh, oke, perihal Togedama ini dikasih tahu sama si Shikamaru ya. Benda yang muncul saat Hidari berhasil dikalahkan, seharusnya kau sudah pernah melihatnya secara langsung. Jika Togedama dikembalikan ke tubuh asli mereka, Moegi dan Shinki bisa diselamatkan. Oh gitu caranya. Informasi ini kudapat dari sumber terpercaya. Kita bisa menyelamatkan Moegi dengan Togedama Matsuri, dan menyelamatkan Shinki dengan Togedama Ryu. Sebaliknya, kalau kita tidak berhasil mendapatkan Togedama, para manusia pohon dewa itu dapat bangkit berkali-kali. Selama Togedama ada di tangan mereka, mengalahkan mereka berapa kali pun hanya buang-buang tenaga. Togedama Hidari yang berhasil dikalahkan Boruto waktu itu terbang tak kemana. Berarti ada kemungkinan Hidari sudah bangkit kembali. Iya, mungkin saja. Aku mengerti, jadi misi kali ini adalah mengalahkan manusia pohon dewa dan mendapatkan Togedama. Tapi Hokage ke-8, bagaimana Anda mendapatkan informasi ini? Terlepas dari benar atau tidaknya, informasi ini jauh melebihi apa yang kita dapat dari interogasi Boruto. Maaf Konohamaru, sumber informasi ini sangat rahasia. Aku akan menimbang informasi mana saja yang layak diketahui publik, termasuk menilai kebenaran informasi itu. Apakah kau keberatan? Tidak. Oh, ada kotak-kataknya Kashin Koji anjir. Lalu untuk misi kali ini, berdasarkan informasi yang kita miliki, aku sudah menyiapkan strategi untuk melawan mereka jika diperlukan. Manusia pohon dewa adalah monster yang memiliki kekuatan tempur tinggi dan ingin memangsa target seperti kau dan Sarada. Itu sebabnya kita menganggap mereka sebagai musuh yang harus dikalahkan. Tapi penilaian ini bersifat relatif. Kita belum bisa menentukan kebenaran bahwa manusia pohon dewa itu pada dasarnya jahat. Menarik. Intinya, yang ingin kusampaikan adalah para manusia pohon dewa itu bisa dibilang seperti anak binatang buas yang baru saja lahir. Makanya ya, mereka itu pura-pura nggak sadar kalau Matsuri dan Ryu itu pohon dewa, anak binatang buas. Kemungkinan mereka tidak punya niat jahat sama sekali. Paling tidak, saat ini mereka masih belum memilikinya. Binatang buas yang hanya bergerak mengikuti naluri, mereka itu benar-benar polos. Justru sifat polos itulah yang membuat mereka berbahaya. Bagi umat manusia mereka adalah ancaman yang besar. Intinya, mereka tetap saja musuh yang harus kita kalahkan kan? Sebenarnya apa yang ingin Anda sampaikan? Konohamaru, cobalah untuk mengakrabkan diri dengan mereka. Tuh kan bener. Jinakan mereka, mumpung para binatang buas itu masih seperti anak kecil yang polos. Setelah itu, hianati mereka. Oh my god. Barusan hatimu goyah ya. Kalau kamu menganggap mereka sebagai musuh, kita tidak boleh menaruh belas kasih agar bisa mengalahkan mereka di saat mereka lengah. Kalau Naruto pasti tidak akan mengambil langkah ini. Tapi aku berbeda. Aku menerapkan strategi ini untuk menghadapi para monster di luar akal sehat manusia demi keberlangsungan umat manusia. Oh, oke. Aku pemimpin tim ini, Konohamaru. Yang ini Sarada dan ini Mitsuki. Kalau kalian, aku Ryu dan ini seniorku. Hei Kak Matsuri, kau kenapa sih dari tadi aneh banget? Aku juga tidak tahu. Oh my god, di sini si Matsuri bener-bener tersipu malu sama Konohamaru. Ryu dan Matsuri ya, salam kenal. Asik. Kalian juga mencari Boruto ya? Berarti tujuan kita sama. Kami juga sedang mengejar dia. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Bagaimana senior? Boleh saja. Oh my god Matsuri. Katak ini mata-mata yang dipakai Boruto dan kolaboratornya. Kita perlu mencari tahu apa yang mereka lakukan di sini. Guru, ada potongan logam yang jatuh. Ini mungkin benda yang digunakan Boruto untuk berpindah ruang dan waktu. Serius? Mungkin ada petunjuk lain lagi. Mari kita periksa area sekitar. Kita bagi tugas, Sarada dan Mitsuki tolong periksa area sebelah sana. Oke? Namamu Matsuri kan? Ada apa? Apa kau sedang kurang sehat? Nafasku sesak. Kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi? Ryu, sebenarnya di sebelah sana juga ada jejak yang kemungkinan besar milik Boruto. Serius? Jangan-jangan dia masih ada di dekat sini ya? Rekan kami yang lain sedang berjaga di sekitar sana. Ayo ikut ke sana, biar sekalian kuperkenalkan kau pada mereka. Tapi Kak Matsuri bagaimana? Tidak masalah, kami akan periksa area sebelah sini. Serahkan saja pada kami. Oke.
Jadi Shiryu itu dipancing dengan anggota yang lain, sedangkan Konohamaru tugasnya untuk bersama Matsuri. Tenang saja, Pak Guru bisa diandalkan kok. Yuk. Yah, makasih ya. Ternyata Ninja Konoha itu emang isinya orang-orang baik. Seperti yang aku dengar, Kajura saja benar-benar menghormati kalian. Ah, omong-omong, Kajura itu bos kami. Jura? Jujur saja, tadinya kalau bertemu dengan para ninja, aku berniat langsung membunuh saja. Ternyata mencoba bicara dulu tidak ada ruginya. Duh, jangan menakut-nakuti kami begitu dong. Bertahanlah, Shinki. Wah, ini jangan-jangan yang bakal gagalin rencana malah si Yodo nih. Soalnya dia kayak tergesa-gesa gitu loh. Selain itu, Konohamaru, ada alasan kenapa aku memilihmu dalam misi kali ini. Apa kau tahu alasan Matsuri memilihmu sebagai target? Itu karena dia memiliki perasaan cinta padamu. Tapi Matsuri sendiri sepertinya belum menyadari hal itu. Lebih tepatnya, dia masih belum bisa memahami perasaan apa itu sebenarnya. Ada kemungkinan perasaan itu akan membuatnya bingung. Kalau itu terjadi, maka posisi kita jadi lebih menguntungkan. Tapi itu mau bilang terlalu jahat ya. Aku sudah bilang kan, jangan mengasihani mereka. Manusia pohon dewa itu adalah musuh kita. Menurut informasi, yang akan muncul di lokasi adalah Matsuri atau Ryu. Kemungkinan terburuknya adalah keduanya muncul bersama. Menghadapi mereka berdua secara bersamaan bukan perkara mudah. Jika itu terjadi, kita perlu memisahkan mereka. Jaga agar jangan sampai mereka curiga. Konohamaru, kau harus menguasai medan pertempuran. Oh shit. Kau masih tidak enak badan ya? Bagaimana kalau kita duduk dan mengobrol di suatu tempat? Oh my god. Oh, oke. Bagaimana? Apa kau sudah lebih tenang? Masih diem aja? Aku tidak tahu. Soalnya biasanya aku tidak seperti ini. Bagaimana ya? Menurutku sih, merasa seperti itu bukan sesuatu yang aneh kok. Oh my god. Tapi jujur ya, walaupun Matsuri itu waktu awal kemunculannya kayak aneh banget, tapi lama-lama desainnya tuh kayak oke loh. Malah kalau ngeblush gini kayak cantik gitu. Eida, aku ingin tahu situasi di sana. Tolong lihat sekarang. Kalau ada si kakek itu bagaimana? Seharusnya Mamushi sedang berada di markas mereka. Kau tidak perlu khawatir, dia akan melihatmu. Benar ya, langsung sing ngaktifin Senrigan-nya. Oke, Koji dengan Boruto masih di markas. Untuk saat ini berjalan lancar. Setidaknya kita berhasil memisahkan mereka berdua. Terus bagaimana? Konohamaru memisahkan Matsuri seorang diri. Idealnya, pertama-tama Sarada dan 3 orang lainnya harus menghabisi Ryu. Kemudian bergabung dengan Konohamaru untuk mengalahkan Matsuri. Kemungkinan gagalnya berapa persen? Tidak begitu tinggi kemungkinan gagalnya, oke. Jangan mencoba mengelabuiku. Aku tanya berapa persen? Berapapun itu Boruto, jangan coba-coba menyusul ke sana. Oh, si Boruto tuh kayak bener-bener, lu jangan pergi ke sana sama sekali. Alasannya sama dengan Himawari. Kalau kau terlibat dalam pertarungan ini, Jura akan bergerak. Kalau itu terjadi, kali ini kau akan terbunuh. Kita tidak boleh kehilangan dirimu. Oke. Waduh, si Jura beneran mampir ke toko buku di Konoha ya. Ada penyusup. Menurut data Cakra, salah satu manusia pohon dewa Jura saat ini posisinya di toko buku distrik C. Biarkan saja, jangan diusik. Kita tidak perlu membuat warga sipil mengungsi juga. Lalu sampaikan pada setiap kombatan agar tidak menyerang. Bahkan ngasih uang beli, bukan nyuri loh ini Jura. Simpan saja kembaliannya. Anggaplah sebagai pembayaran di muka. Tolong alokasikan untuk pembelian berikutnya ketika aku kembali kemari. Saya mengerti, silakan datang lagi. Anjir, Jura keren gini. Oke, kita balik lagi ke Amado. Mau ngerokok tapi rokoknya dicabut ya sama si Kawaki. Buset, Kawaki. Aku sudah menduga kau akan datang. Ada banyak hal yang ingin aku tanyakan. Tapi pertama-tama, aku ingin kau menarik keluar kekuatanku sampai batasnya. Di saat misi yang berat di Suna masih berlanjut, Kawaki yang menginginkan kekuatan akhirnya mulai bergerak.
Oh my god, seru. Chapter ini seru banget walaupun gak ada battle atau fight-nya ya. Dan ya, itu dia reaction untuk chapter 17 dari Boruto To Blue Vortex dengan judul Anak Buas. Maksudnya anak binatang buas. Seriusan, chapter ini menurut gua bagus banget ya, walaupun mungkin bagi sebagian orang bakal cukup ngebosenin karena isinya ya cuman ngomong-ngomong dan gak ada adegan epic atau bertarungnya. Tapi menurut gua ini tuh malah udah masuk adegan bertarung tapi secara taktikal. Kita diliatin kan gimana si Kamaru kayak ngasih arahan ke Konohamaru apa yang harus dilakukan kalau ketemu mereka. Konohamaru dan yang lainnya pun berhasil melakukan apa yang si Kamaru minta, yaitu memisahkan Ryu dan juga Matsuri. Ryu dia ikut dengan Sarada, Mitsuki dan akan pergi ke tempatnya si Araya dan Yodo. Sedangkan Matsuri dia itu pergi bersama Konohamaru. Inti dari strategi Shikamaru adalah untuk memisahkan kedua pohon Shinju ya. Karena kalau ngelawan dua sekaligus itu rasa-rasanya cukup mustahil. Tapi kalau lawan 1 versus 1 itu masih ada kemungkinan besar untuk menang. Mungkin yang paling plot twist adalah sikap Matsuri terhadap Konohamaru. Bisa dibilang kan Matsuri ini ngambil egonya si Moegi. Ada kemungkinan si Moegi itu sebenarnya emang suka sama si Konohamaru tapi masih bisa kayak mendem-mendem. Sedangkan Matsuri karena dia itu nggak ngerti perasaan apa yang sedang dia rasakan, dia itu bener-bener kayak kebingungan sendiri, ngeblas terus-terusan. Pokoknya seru lah episode ini. Lalu juga Boruto ternyata emang udah kayak ditahan-tahan ya sama Kashin Koji, kayak lu sebisa mungkin jangan sampai pergi ke tempat mereka walaupun kemungkinan berhasilnya kecil. Karena kalau lu keluar dan pergi ke sono, Jura itu otomatis bakal muncul dan itu bakal ngebuat semuanya jadi super sulit. Jadi ya bisa dibilang di arc kali ini Boruto bakal sebagai NPC kali ya. Kalau kita tadi udah ngomongin Matsuri, jangan lupain juga karakter Ryu. Karakter Ryu ini ternyata bisa diajak ngobrol ya, bisa diajak bicara. Bahkan tadi dia dengan sukarela tanpa ragu-ragu dia nyebutkan kalau ternyata orang-orang Konoha ini baik ya, seperti apa yang dikatakan oleh Kak Jura. Awalnya sih aku kalau ngelihat ninja sih udah pasti bakalan langsung dibunuh. Dan di momen itu juga pertama kalinya Mitsuki sama Saradani denger kata Jura ya. Nah, ngomong-ngomong tentang Jura, si Jura itu beneran datang ke toko buku Konoha. Dia beli beberapa buku. Beli ya, bukan ngambil, bukan nyolong. Dia benar-benar beli, ngasih uang setumpuk. Kembaliannya nanti saja, alokasikan kalau aku datang untuk membeli buku lainnya. Wah, jujur, sejauh ini cerita Boruto gue benar-benar gak bisa nebak sih apa yang bakal terjadi. Oh iya, gue kelupaan. Kalau di chapter ini tuh kita dilihatin ya gimana cara berpikir Shikamaru yang berbeda dengan Naruto. Pada strateginya kali ini, Shikamaru kan nyuruh Konohamaru dan yang lainnya itu untuk mendekati Matsuri dan Ryu, lalu ketika lengah hianati. Bahkan Shikamaru sendiri sampai bilang kan, cara ini mungkin tidak akan digunakan oleh Naruto karena terlalu kejam, tapi aku berbeda, aku melakukannya demi umat manusia. Bisa dibilang kayak udah ada titisan-titisan Danzo ya. Lalu di bagian akhir, Kawaki datang menghampiri Amado dengan secara tidak baik-baik ya, karena langsung dicengkram gitu aja. Dan Kawaki ini minta untuk dilepasin limiternya. Oke, jadi kayaknya cukup segitu aja untuk reaction chapter 17 dari Boruto To Blue Vortex. Sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah nonton, dan sampai berjumpa di video Boruto lagi bulan depan. Bye-bye. Ciao.